Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Afifah dengan NIM 19136089 akan mempresentasikan video tentang jawaban ujian akhir semester saya mata kuliah Geografi Regional Indonesia. Yang pertama yaitu tentang nama-nama pulau besar di Indonesia. Terdapat 5 pulau besar di Indonesia. Yang pertama yaitu Pulau Sumatera. Yang kedua, Pulau Jawa. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Yang kelima, Pulau Papua. Selanjutnya yaitu nama-nama laut di Indonesia. Yang pertama adalah Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Bali, Laut Sau, Laut Timor, Laut Banda, Laut Arafuru, Laut Seram, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Natuna. Selanjutnya yaitu nama-nama selat di Indonesia. Selat Bangka berada di antara Pulau Bangka dan Sumatera Selatan. Selat Malaka berada di antara Pulau Sumatera dan Malaysia. Selat Berhala berada di antara Pulau Singkep dan Jambi. Selat Gaspor berada di antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Selat Siberut berada di antara Pulau Pojo dan Pulau Siberut. Selat Karimata berada di antara Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Selat Sibung Laut berada di antara Pulau Masoput dan Pulau Sipora, Sumatera Barat. Selat Sipora berada di antara Pulau Sipora dan Pulau Pagai Utara, Sumatera Barat. Selat Singkakap berada di antara Pulau Pagai Utara dan Pulau Pagai Selatan. Selat Sanding berada di antara Pulau Pojo dan Pulau Sanding. Ada Selat Rupat berada di antara Barat Pulau Rupat, Riau. Selat Bengkalis, Selat Durian, Selat Riau, Selat Dempo, Selat Sunda, Selat Panaitan, Selat Madura, Selat Bali, Selat Badung, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Batahai, Selat Sape. Selanjutnya ada Selat Lintah, Selat Sumba, Selat Roti, Selat Lewotobi, Selat Flores, Selat Alor, Selat Pantar, Selat Ombai, Selat Rayua, Selat Makassar, Selat Laut, Selat Selayar, Selat Peleng, Selat Salue Timpaus, Selat Kabaena, Selat Muna, Selat Tiboro, Selat Buton, Selat Wowuni, Selat Manipa, Selat Haruku, Selat Saparua, Selat Morotai, Selat Jailolo, Selat Obi, Selat Dampit. Selanjutnya nama-nama tanjung dan semenanjung yang ada di Indonesia. Ada Tanjung Batai Putih di Aceh, Tanjung Kakak di Aceh Barat, Tanjung Uluwajan berada di Aceh Barat, Tanjung Paureula berada di Aceh Tenggara, Tanjung Tamiang Aceh Tenggara, Tanjung Peusangan Aceh Utara, Tanjung Pidie Tanjung Aceh Darussalam, Tanjung Doi Pulau Nias, Tanjung Hatik Pulau Nias, Tanjung Sayiro Pulau Tanamas Nias, Tanjung Pertandangan Sumatera Utara, Tanjung Carat Sumatera Selatan, Tanjung Kait Sumatera Selatan, Tanjung Koyan Sumatera Selatan, Tanjung Liamu Bungku berada di Musi Banyu Asin, Tanjung Lumut berada di Ogan Komering Ilir, Tanjung Melalo Pulau Bangka Belitung, Tanjung Paku Bangka Belitung, Tanjung Penyusu Bangka Belitung, Tanjung Labua Bangka Belitung, Tanjung Kelumpang, Tanjung Siantan, Tanjung Bakal Tua di Riau, Tanjung Kemudi di Kepulauan Riau, Tanjung Medang, Tanjung Pengadah, Tanjung Senamai, Tanjung Takih, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Sengkuang, Tanjung Piayu, Tanjung Riau, Tanjung Sari, Tanjung Uma, Tanjung Uban, Tanjung Ayun Sakti, Tanjung Pinang, Tanjung Pinggir, Tanjung Ugat, Tanjung Malaysia. Sebelumnya begitu banyak sekali tanjung di wilayah Kepulauan Riau ini.
ada Tanjung Kinapat di Sumatera Barat, ada Tanjung Merokok, Tanjung Burut, Tanjung Simasuket, Tanjung Sigep, Tanjung Batu Mandi, Tanjung Kenam di Lampung, Tanjung Penet, Tanjung Ciwa, Tanjung Tapukan, Tanjung Tikus, Tanjung Tua, Tanjung Batu Beragam, Tanjung Waler, Tanjung Alang-Alang, Tanjung Lesung, Tanjung Pontang, Tanjung Pujet, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Karawang di Bekasi, Jawa Barat, Tanjung Genteng, Tanjung Indramayu, Tanjung Pamanukan, Tanjung Cimiring, Tanjung Karangbobto, Karung Nyamplung, Tanjung Bendo, Tanjung Bugel, Tanjung Karangwelang, Tanjung Brebes, Tanjung Awar-Awar di Jawa Timur, Tanjung Canding, Tanjung Pacinan, Tanjung Pangkah, Tanjung Capil, Tanjung Purwo, Tanjung Gerinting, Tanjung Bakung di Bali, Tanjung Pasir di Bali, Tanjung Ibusum, Tanjung Benoa, Tanjung Luar di NTB, Tanjung Pangga, Tanjung Atande, Babul, Batu Moncong di Nusa Tenggara Timur, Tanjung Bio, Delaki, Hauli, Dewata, Batu, Tanjung Giling di Kalimantan Timur, Tanjung Labuhan Bini, Kalimantan Timur juga, Tanjung Langas, Sambar, Bawang di Kalimantan Barat, Bika, Bangkai, Padang Tikar, Tanjung Gunung masih di Kalimantan Barat, Tanjung Malajok, Tanjung Pakujon, Tanjung Sambas, Tanjung Sena, Tanjung Bentaran, Buaya, Peda Tua, Puting di Kalimantan Tengah, Tanjung Dewa, Tanjung Kadang Haur, Layar, Lola di Kalimantan Selatan, Tanjung Apatama, Batikala, Batu Kurapu, Cinoko, Dapurang Lasa, Mandar Rengas di Sulawesi Selatan, Tanjung Api, Batu Hitam, Dampana, Dampelas, Luluango, Kuma, Lelapide, Pulisan di Sulawesi Utara, Tanjung Panjang dan Pulau Olio di Provinsi Gorontalo, Tanjung Pono-Pono, Tanjung Tampono Kora, Tanjung Wawoni di Sulawesi Tenggara, Tanjung Akalema, Tanjung Dahekulano, Tanjung Arosu, Tanjung Asir Loron, Mas Yuang, Nyodara, Wolai, Waduar di Maluku, Tanjung Wamonket, Mangguar, Mabo, dan Tanjung Laibobo berada di Pulau Papua. Selanjutnya yaitu Semenanjung. Semenanjung ujung kulon di Pulau Jawa, Semenanjung Belambangan di Jawa, Pananjung Pangandaran di Jawa, Semenanjung Benoa di Pulau Bali, Semenanjung Minahasa di Sulawesi, Semenanjung Timur di Sulawesi, Semenanjung Tenggara Sulawesi, Semenanjung Selatan di Sulawesi. Jadi Semenanjung ini banyaknya terletak di Pulau Jawa dan Pulau Sulawesi. Selanjutnya yaitu batas-batas dan ibu kota provinsi di Pulau Sulawesi, Pulau Kalimantan, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Yang pertama yaitu Bali. Bali ibu kotanya adalah Denpasar dengan batas-batasnya yaitu utara Laut Bali, timur Selat Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, selatan Samudra Hindia, barat Selat Bali, Provinsi Jawa Timur. Nusa Tenggara Barat ibu kotanya Mataram, berbatasan dengan utara Laut Jawa dan Laut Flores, timur Selat Sape dan Provinsi NTT, selatan Samudra Hindia, barat Selat Lombok dan Provinsi Bali. Kalimantan Barat beribu kotakan Pontianak dengan batasannya yaitu utara Sarawak, Malaysia Timur, yang bagian timur Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, selatan Laut Jawa, barat Laut Natuna, Selat Kalimantan, dan Selat Semenanjung Malaysia. Yang selanjutnya yaitu ada Kalimantan Tengah, ibu kotanya adalah Palangkaraya, berbatasan dengan sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya yaitu ada Kalimantan Selatan, ibu kotanya adalah Banjarmasin. Batas-batas Provinsi Sumatera Selatan adalah Provinsi Kalimantan Tengah di barat, Selat Makassar di timur, Laut Jawa di selatan, dan Provinsi Kalimantan Timur di utara. Kalimantan Timur beribu kotakan Kota Samarinda, berbatasan dengan sebelah utara negara Malaysia, sebelah timur Laut Sulawesi, sebelah selatan Kalimantan Timur, sebelah barat negara Malaysia. Kalimantan Utara beribu kotakan Kota Tanjung Selor, berbatasan dengan sebelah utara negara Malaysia, sebelah timur Laut Sulawesi, sebelah selatan Kalimantan Timur, sebelah barat negara Malaysia.
Selanjutnya ada provinsi-provinsi di Pulau Sulawesi. Yang pertama yaitu Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ibu kotanya adalah Manado. Batas-batas wilayah Provinsi Sumatera Utara adalah Laut Sulawesi, Laut Pasifik dan Filipina di utara, Laut Maluku di timur, Teluk Maluku di selatan, dan Provinsi Gorontalo di. Selanjutnya ada Provinsi Gorontalo. Ibu kotanya adalah Gorontalo. Batas di utara berbatasan dengan Kecamatan Bulango Utara dan Bone Bulango. Batas timur Kecamatan Kabila dan Bone Bulango. Batas selatan Teluk Tomini. Sedangkan barat berbatasan dengan Batu Daa. Selanjutnya Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu kotanya adalah Kota Palu. Batas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah adalah Laut Sulawesi dan Provinsi Gorontalo di utara, Provinsi Maluku di timur, Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara di selatan, dan Selat Melaka di barat. Provinsi Sulawesi Barat, ibu kotanya adalah Mamuju. Provinsi Sulawesi Barat memiliki batas-batas sebagai berikut: Provinsi Sulawesi Tengah di utara, Provinsi Sulawesi Selatan di selatan, dan Selat Makassar di barat, dan Provinsi Sulawesi Selatan di timur. Provinsi Sulawesi Selatan, ibu kotanya adalah Makassar. Di sebelah utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat, di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara, sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Flores. Sulawesi Tenggara, ibu kotanya adalah Kota Kendari. Batas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara adalah Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah di utara, Laut Banda di timur, Laut Flores di selatan, dan Teluk Bone di barat. Selanjutnya kita masuk kepada kegiatan ekonomi, nama-nama gunung, sungai, danau, dan simbol atau lambang dari Provinsi Bali, NTB, Provinsi di Pulau Kalimantan, dan Provinsi di Pulau Sulawesi. Yang pertama yaitu Provinsi Bali. Ini adalah lambang dari Provinsi Bali. Dan kegiatan ekonomi dalam bidang pertanian yaitu potensi pertanian tanaman pangan di daerah Bali dengan komoditas andalan seperti padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, dan buah-buahan hampir tersebar di seluruh wilayah Pulau Dewata. Dalam bidang industri, sekarang industri pariwisata merupakan objek pendapatan terbesar bagi Bali. Hasilnya, Bali menjadi salah satu daerah terkaya di Indonesia. Pada tahun 2003, sekitar 80% perekonomian di Bali bergantung pada industri pariwisata. Pada akhir Juni 2011, non-performing loan dari semua bank di Bali adalah 2,23%, lebih rendah dan dari rata-rata non-performing loan industri perbankan Indonesia sekitar 5%. Pertambangan. Hasil pertambangan Bali yaitu batu gunung, batu kali, batu kapur, koral, kerikil, batu marmer, pasir, pasir silika, pasir kuarsa, kaolin, tanah liat, dan garam. Sedangkan dalam bidang perdagangan aneka barang, kerajinan, dan hasil pertanian produksi Bali masih gencar memasuki pasar Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Sebagian besar komoditas utama yang diekspor seperti pakaian jadi bukan rajutan, kayu, barang dari kayu, perabot, dan penerangan rumah. Perhubungan. Beberapa transportasi yang ada di Bali yaitu sewa mobil, sewa sepeda motor, taksi, transportasi online, transportasi freelance, Sarbagita, kura-kura bus, dan komuter shuttle bus. Ini adalah contoh dari transportasi darat yang ada di Bali. Ada taksi online, sewa motor, sewa mobil, ada kura-kura bus yang berwarna hijau, dan ada Sarbagita. Nama-nama gunung yang ada di Bali. Yang tertinggi yaitu Gunung Agung dengan ketinggian 3.142 mdpl. Yang kedua ada Batu Karu, yang ketiga ada Gunung Abang, yang selanjutnya ada Catur, Mangu, Sangiang, Pohen, Tapak, Silangjana, Lesung, Adeng, Batur, Penulisan, Patas, dan Merbuk. Nah, ini adalah gambar dari peta persebaran gunung-gunung di Bali. Danau dan sungai di Bali ada Danau Batur, Danau Beratan, Danau Hujan, Danau Tamblingan, dan Danau Yeh Malet di Karangasem.
Sedangkan sungai ada Sungai Yehke Latakan, Tukat Nyangkrut, Tukat Melaya, Tukat Sangi yang Gede, Tukat Belatung, Tukat Sari Kuning, Tukat Berangbang, Tukat Daya, Tukat Kaliakah, Tukat Gading, Tukat Gayung, Tukat Pedes, dan Tukat Gudeng. Jadi ketika sungai itu ada tukat-tukat di depannya, berarti itu adalah sungai terdapat di Pulau Bali. Nah, ini adalah sumber dari Sungai Ayung, begitu asri, dan ada gambar dari Danau Beratan Bedugul yang menampilkan ikon khas dari Provinsi Bali. Kegiatan budaya Bali, ada upacara ngaben, gembuk ende seraya, ritual pengerembongan, tradisi trunyan, tradisi mekotek. Kegiatan perwisata Bali, beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan jika berwisata di Bali. Di antaranya adalah berjalan di bawah laut, naik skuter di bawah laut, flyboarding atau terbang di atas air, ikut kelas memasak, melihat bangkai pesawat, mencari ngarai tersembunyi di Beji Buang Sukawati, melewati kolong pohon bunut bolong, lari atau jalan-jalan di Bukit Jampuhan, bermain air terjun, dan mendaki rumah pohon di Desa Batu Dawa, Tulamben, Karangasem. Selanjutnya ada Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, ini adalah simbol dari Nusa Tenggara Barat. Ada gambar kijang, gambar padi dan kapas, rantai, dan ada gambar gunung. Kegiatan ekonomi NTB dalam bidang pertanian. Beberapa komoditas yang dihasilkan diantaranya ada jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar, kacang tanah, dan kacang hijau. Perindustrian, beberapa industrinya ada industri pangan, industri hulu agro, ada industri permesinan alat transportasi, ada kosmetik, farmasi herbal dan kimia, ada industri ekonomi kreatif. Dalam bidang pertambangan ada emas, perak, tembaga, pasir, dan timbal. Perdagangan. Dalam bidang perdagangan, Provinsi NTB yang terbesar pada bulan Juli 2020 adalah barang galian tambangan migas sebesar 36.983.114 US dollar. Di posisi kedua ada ikan dan udang. Selanjutnya ada daging dan ikan olahan, ada garam, belerang, kapur, dan biji-bijian berminyak. Dalam bidang perhubungan, Provinsi NTB melaksanakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan serta pelabuhan penyeberangan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial dan pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial. Nama-nama gunung di NTB. Ada gunung tertinggi di Indonesia, Gunung Rinjani dengan ketinggian 3.726 mdpl. Ada Maraje, Dimanuk, Nangi, Parigi, Pelawangan, dan Daru. Itu terdapat di Pulau Lombok. Sedangkan di Pulau Sumbawa ada Batu Lanteh, Tukan, Jarang Pusang, Soromandi, Todonggo, Gunung Tambora, Sangiang, Dodu, Pajo, dan Gunung Sambi. Selanjutnya danau dan sungai di NTB. Ada Danau Satonda, Waduk Pengga, Bendungan Batu Jai, Bendungan Pandan Duri, Bendungan Bintang Bano, Danau Rawalebo di Kabupaten Sumbawa Barat. Kalau sungai ada Sungai Brang Biji, ada Sungai Brang Moyo, ada Kali Polapari. Nah, ini adalah gambar dari Sungai Dompu, Danau Biru, dan Gunung Rinjani. Yang selanjutnya ada kegiatan budaya di NTB. Ada upacara uap-uap, ada upacara perang topat, dan ada kegiatan bau nyale. Untuk diketahui bahwa bau nyale ini adalah kegiatan memanen cacing laut untuk dikonsumsi. Pema adat NTB ada dalam longka, nyanyian daerahnya ada Desaku, Paimura Rame, Anak Kambing Saya, Konina, dan lain-lain. Provinsi ini juga memiliki alat musik khas bernama cungklik. Kegiatan pariwisata di NTB ada Batu Bolong, ada Gunung Rinjani, ada air terjun Sendang Gile, dan ada Jalinsar. Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini adalah simbol dari Provinsi Kalimantan Barat. Ada keris, golok, padi dan kapas, dan banteng. Dalam bidang pertanian, hasil pertanian Kalimantan Barat diantaranya adalah pinang biji, sabut kelapa, kelapa bulat, kopra, mengkudu kering, lada, asam pirangi, kayu pengkirai, buai
gaharu buaya, kelapa parut, dan sarang walet. Baik, kita lanjutkan. Dalam bidang perindustrian, Provinsi Kalimantan Barat 2017 sampai 2037 yaitu industri pengolahan kelapa sawit, karet, kelapa dalam, bauksit, kayu, tanaman pangan, serta pengolahan hasil laut dan perikanan. Dalam bidang pertambangan, hasil tambang Provinsi Kalimantan Barat ada intan, bauksit, aluminium, nikel, batubara, biji besi, emas, dan perak. Sedangkan dalam bidang perdagangan ada perdagangan pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, perdagangan konstruksi, dan lain-lain. Dalam bidang perhubungan, beberapa angkutan yang ada di Kalimantan Barat ada kendaraan bermotor, kereta api, angkutan sungai, angkutan laut, dan angkutan udara. Nama-nama gunung di Kalimantan Barat. Yang tertinggi ada Gunung Piabung 2151 mdpl. Di posisi kedua ada Gunung Bawang dengan ketinggian 1460 mdpl. Ada Gunung Jamur, Tamenong, Ibis, Betung, Kerihun, Melatai, Lawet, Batu Tenobong, Batu Wensambang, Madi, dan Ngaras. Ini adalah gambar dari Gunung Bawang, tidak terlalu tinggi gunungnya. Selanjutnya ada danau dan sungai yang ada di Provinsi Kalimantan Barat. Danaunya ada Danau Sentarum, Danau Biru Singkawang, Danau Sebedang, Danau Mupa, Danau Belidak. Dan sungainya ada Sungai Kapuas, merupakan sungai terpanjang di seluruh Indonesia dengan panjangnya mencapai 1143 km. Selanjutnya di sisi kedua ada Sungai Landak, Sungai Melawi, Sungai Pawan, Sungai Keriau, Sungai Sambas, dan Sungai Sekayam. Nah, ini adalah gambar dari Danau Sentarum dan gambar dari Sungai Kapuas. Kegiatan budaya ada baju adat, ada tari khas yaitu tari monong, senjata khasnya ada mandau, dan rumah adatnya bernama Rumah Istana Kesultanan Pontianak. Kegiatan perwisata. Tempat wisata yang dapat dikunjungi Kalimantan Barat yang paling hits adalah Sungai Kapuas, Pantai Temajuk, Danau Sentarum, Bukit Penjamur, dan air terjun Sarai Sawi. Provinsi Kalimantan Tengah. Ini adalah simbol dari Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam bidang pertanian, Kalimantan Tengah menghasilkan padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Dalam bidang perindustrian, dapat kita lihat pada gambar bahwa Kalimantan Tengah menghasilkan industri tekstil, kayu, dan lain-lain. Dalam bidang pertambangan, Kalimantan Tengah menghasilkan intan dan minyak bumi. Dalam bidang perdagangan, ada perdagangan UKM kecil dan menengah, ada kegiatan pasar tradisional dan kegiatan ekspor impor. Dalam bidang perhubungan, Kalimantan Tengah juga menyediakan angkutan di air, angkutan di udara, dan angkutan di darat. Nama-nama gunung di Kalimantan Tengah ada Gunung Bukit Raya, Gunung Batikap, Liang, Sapataung, Bondang, Muro, Usung, Kanamu, Pemancong, dan Gunung Puruk Sadukuy. Nama-nama danau di Kalimantan Tengah ada Danau Biru Tewang, Danau Sanggu, Danau Malawen, Danau Tahai, Danau Sadar, Danau Sembuluh, dan Danau Sebangau. Sedangkan nama sungai ada Sungai Jelai, Sungai Arut, Sungai Lamandau, Sungai Kumai, Sungai Seruyan, Sungai Mentaya, Sungai Katingan, Sungai Sebangau, Sungai Kahayan, dan Sungai Kapuas, juga Sungai Barito. Kegiatan budaya, ada pakaian adatnya, terus tari khasnya, tari Tambun dan Bangai, ada tari Neralam Dadar, serta rumah adatnya ada rumah batang, dan senjata khasnya yaitu mandau. Kegiatan perwisata, dapat kita jumpai lokasi wisatanya, ada Taman Nasional Tanjung Puting, dan ada orangutan. Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini adalah simbol dari Provinsi Kalimantan Selatan, tidak jauh berbeda dari simbol Provinsi Kalimantan Tengah.
Nama-nama gunungnya ada Gunung Birah, Gunung Keramaian, Gunung Paikat, Gunung Tunggal, Gunung Pancur, Gunung Batu Mandi, Gunung Kahung, Gunung Liang, Gunung Gulung-Gulung, Gunung Kintap Behalang. Nah, Danau Seram. Danau terdapat di Provinsi Kalimantan. Ada Danau Seram, Danau Cermin, Danau Galuh Cempaka, Danau Biru Gambut, dan Waduk Liam Kanan. Sedangkan sungai ada Sungai Maluka, Sungai Tabanio, Sungai Sibuhur, Sungai Sawarangan, Sungai Kintab, Sungai Asam-Asam, Sungai Cuka, Sungai Banyu Hirang. Provinsi Kalimantan Timur. Ini adalah gambar dari simbol dari Provinsi Kalimantan Timur. Nama gunungnya ada Gunung Gai dengan ketinggian 1476 mdpl. Yang kedua ditempati oleh Gunung Nyapa. Yang ketiga Gunung Buntung. Selanjutnya Gunung Bekirai, Gunung Es, Biru Tenggarong, Teletubis, dan Gunung Bangkirai. Danau ada Danau Labuan, Danau Tulung, Danau Kakaban, Danau Melintang, Danau Semayang, dan Danau Jempang. Sedangkan sungai di provinsi ini adalah Sungai Mahakam, Sungai Lowahaur, Sungai Jembayan, Kendang Merantau, Sabin Tulung, Pela, Sungai Kahala, Sungai Batangan Muntai, dan Sungai Bongan. Selanjutnya Provinsi Kalimantan Utara. Simbol dari Provinsi Kalimantan Utara ini ada gambar padi dan kapas juga, ada gambar aliran sungai, bendera merah putih, dan lain-lain. Nama-nama gunungnya ada Gunung Beriun, Gunung Liang Pran, Nyaan, Batu Ayu, Beratus, dan Gunung Lumut. Sedangkan danaunya tidak ada, dan sungainya ada Sungai Bahau, Sungai Kayan, Sungai Sembakung, dan Sungai Sesayap. Ini adalah gambar dari persebaran gunung di provinsi ini. Dan yang kedua ada gambar aliran sungainya, dan yang ketiga adalah contoh danau. Contoh dari aliran sungai. Kegiatan budaya di Kalimantan Utara. Dari daerahnya ada Kencet Ledo, rumah adatnya ada Bolai Tidung, dan senjata tradisionalnya masih Mandau. Kegiatan pariwisata, banyak sekali kegiatan pariwisata yang dapat dijumpai di Kalimantan Utara ini. Ada air terjun, ada sungai, pantai, dan lain-lain. Provinsi Sulawesi Utara. Simbol dari Provinsi Sulawesi Utara ini adalah yang tengahnya terdapat kelapa. Dalam bidang pertanian, hasil pertanian Sulawesi Utara adalah pertanian kelapa, cengkeh, coklat, dan kopi. Dalam bidang industri, hasil industri Sulawesi Utara adalah dalam bidang kehutanan, produk perkebunan, produk pertanian tanaman pangan, produk kelautan, dan industri manufaktur. Pertambangan, hasil pertambangan Sulawesi Utara adalah perak, gipsum, emas, gas alam, biji besi, minyak bumi, nikel, dan mangan. Sedangkan dalam bidang perdagangan adalah ekspor impor, perdagangan kapur, perdagangan kelapa. Dalam bidang perhubungan ada transportasi candy, ada lalu lintas, dan transportasi laut dan transportasi darat. Nama-nama gunung, sungai, dan danaunya ada Gunung Bolang Mengondau, Gunung Ambang, Gunung Soputan, Gunung Lokon, Gunung Mahau. Sedangkan nama-nama sungainya ada Sungai Tondano, Sungai Poikar, dan Sungai Rano Yapo. Dan nama-nama danaunya ada Danau Tondano, Danau Linau, Danau Moat, Danau Sepek, dan Danau Cinta Makalehi. Nah, ini adalah gunung-gunung tersebar di Provinsi Sulawesi Utara ini. Begitu banyak sekali. Kegiatan budayanya ada tari polapo sebagai tari khasnya, keris sebagai senjata khasnya, dan rumah pewaris sebagai rumah adatnya. Kegiatan pariwisata. Nah, ini adalah beberapa persebaran dari tempat wisata yang ada di Sulawesi Utara. Banyak sekali, ada Paulake, Lindulake, Palu, Luwuk, Lahongbai, dan Donggala. Lanjut pada Provinsi Gorontalo. Ini adalah
simbol dari Provinsi Gorontalo. Nama-nama gunung, sungai, dan danau di Provinsi Gorontalo ada gunung-gunungnya ada Gunung Mopangga, Pontolo, Hindui Pentolo, Buleye Moutung. Sedangkan nama-nama sungainya ada Sungai Marisa, Sungai Paguyaman, Sungai Randanang, dan danaunya ada Danau Limboto. Provinsi Sulawesi Tengah, ini adalah simbol dari Provinsi Sulawesi Tengah. Nama-nama gunung, sungai, dan danau. Nama-nama gunungnya ada Gunung Ogoamas, Malino, Buyu Lumut, Nokilalaki. Sedangkan Sulawesi Tengah memiliki sungai, diantaranya ada Sungai Lariang, terkenal dengan arena arum jaramnya, Sungai Gumbasa, dan Sungai Palu. Nama-nama danaunya ada Danau Lindu, Danau Poso, Danau Dampelas, Danau Matano, Danau Tobuti, Cidenreng, Danau Tempe, dan Danau Tondano. Provinsi Sulawesi Barat, ini adalah gambar dari simbol Provinsi Sulawesi Barat. Ada gambar kapal, gambar laut, gambar padi dan kapas, dan lain-lain. Nama-nama gunung ada Gunung Gandang Dewat, Gunung Kuarles, Tinangko, Buluhera. Nama-nama sungai ada Sungai Karama, Sungai Lariang, sedangkan danaunya tidak ada. Provinsi Sulawesi Selatan, ini adalah simbol dari Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak ketinggalan padi dan kapas. Sedangkan nama gunung, sungai, dan danau di Sulawesi Selatan adalah gunungnya ada Gunung Nene Mori, Gunung Latimojong, Danau Rante Kambola, Danau Simbolong, Danau Balease, Danau Tulangi. Sedangkan nama-nama sungai ada Sungai Bantimurung, Sungai Bila, Sungai Binanga Sangkara, Sungai Bulu Cendrana, Sungai Cambai Jawa, dan nama danaunya ada Danau Cidenreng, Danau Matano, Danau Mahalona, Danau Tobuti, dan Danau Tandralili. Sedangkan Provinsi Sulawesi Tenggara ada simbolnya ada gambar banteng, lantai, padi, dan kapas. Dalam bidang pertanian, hasil pertanian Sulawesi Tenggara yang terbesar adalah jagung sebanyak 60.320 ton, diikuti dengan beras 31.991 ton, kopra, mete biji, selanjutnya ada lada biji, cengkeh, kakao, kemiri, kelapa bulat, tepung kelapa, minyak nilam, dan inti kelapa sawit. Dalam bidang perindustrian, hasil industri Sulawesi Tenggara yaitu hasil pertanian, kehutanan, logam, mesin, dan industri aneka, tenaga kerja, dan investasi. Dalam bidang pertambangan, Sulawesi Tenggara hasil tambangnya ada minyak bumi, nikel, dan batu kapur. Dalam bidang perdagangan, dapat terlihat pada gambar ada perdagangan sagu, ada pengolahan sagu, dan ada perdagangan perikanan. Dalam bidang perhubungan, Sulawesi Tenggara menyediakan angkutan di darat, di laut, dan angkutan udara. Nama-nama gunung, sungai, dan danau yang tersebar di Sulawesi Tenggara. Nama-namanya gunungnya ada Gunung Gajah, Gunung Lau, Gunung Merbabu, Gunung Prau, Gunung Sindoro, Gunung Slamet, dan Gunung Sumbing. Sedangkan nama-nama sungainya ada Sungai Konoweha, Sungai Lasolo, Sungai Lalindu, Sungai Sampara. Sedangkan nama-nama danaunya ada Danau Napabale, dan Murano, Danau Wawoni, Danau Muramo. Nah, ini adalah gambar dari Sungai Tamburasi, dan ini adalah gambar dari Danau Biru. Kegiatan budaya di Sulawesi Tenggara, adatnya ada tari khas bernama tari Balumpa, senjata khas keris, dan istana Sultan Buton sebagai rumah adat. Kegiatan pariwisata, beberapa destinasi wisata yang dapat kita jumpai di Sulawesi Tenggara ada Selam Scuba dengan keindahan alam bawah lautnya, Taman Nasional Wakatobi dengan eksistensi terumbu karangnya, dan ada Benteng Keraton sebagai peninggalan sejarah. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada salah dan jangannya saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.